Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali bertemu di ruang bersuara Bicara Desa. Kali ini kita menghadirkan tamu atau narasumber yang memang kita tunggu-tunggu, yang sangat luar biasa. Beliau dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo. Sebelum saya memperkenalkan beliau, saya kepingin terlebih dahulu membacakan sebuah quote of the day pada kali ini. Siapapun pemimpin yang dipercaya kemudian menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad. Kita perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ade Setiabudi, SSI. Jabatan beliau adalah Kasih Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Saya manggilnya Pak Budi atau Pak Ade? Ade aja, Pak. Oh, Pak Ade Pak gitu Ade. ya. Bapak asli Kulon Progo, Pak? Saya asli Bantul, Pak. Oh. Terus? Terus? Tepatnya di Sewon. Berarti ini Lajo gitu ya? Iya, setiap hari laju, Pak. PP. Cukup jauh, Pak, berarti. Lumayan, Pak. Lumayan ya. J. Sudah lama di BPN? Di Kulon Progo bulan Juli 2 tahun, Pak. 2 tahun Juli ini. nanti, ya. 2 tahun. Nggih, Pak Ade. Tidak ada atau belum ada rencana berkeinginan berdomisili di Kulon Progo gitu? Kalau berdomisili, Pak, karena di Jogja ini kalau pertimbangan saya gitu, Iya. itu masih bisa dijangkau, Pak. Oh, Jadi gitu. kalau cuma Bantul Sewon gitu, dilaju mawon. Nggih, betul, Pak. Iya. Pak, jadi kan sekarang ini atau belum lama nggih, itu kan proyek strategis nasional yang sekarang cukup tren dibahasakan itu kan, PSN. Itu kan tahapannya dimulai, Pak. Nah, saya kepengen mendapatkan satu penjelasan gitu, Pak, agar masyarakat juga tidak menebak-nebak, masyarakat tidak mencoba menyimpulkan sendiri gitu. Nah, beberapa waktu lalu itu kan mulai ada pengukuran, ada pendataan. Nah, itu sebenarnya bisa dijelaskan seperti apa sih, Pak? Oh iya, baik. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya nggih. Ini saya flashback dulu nggih, Pak. Jadi pelaksanaan pengadaan tanah di Kulon Progo ini, Pak, Tol Jogja YIA ya. Ya. Nah, ini kan IPL-nya itu dari gubernur nggih. Ya. Itu tertanggal 17 November. Tahun 2023. Oh gitu. Nah, belum setelah lama itu nggih, baru kurang lebih di bulan Januari itu dari instansi mohon ke Kanwil BPN DIY, Pak. Jadi kemudian setelah diterima permohonan itu, Pak Kanwil melimpahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. Sehingga yang menjadi ketua pelaksana ini adalah Ibu Kepala Kantor, Pak. Kemudian Ibu Kepala Kantor Pertanahan selaku ketua pelaksana ya, kemudian membentuk tim pelaksana, Pak. Kemudian tim Satgas A dan tim Satgas B. Nah, yang tadi yang jenengan tanyakan itu kaitannya dengan pendataan, nggih. Ya. Nah, pendataan itu dilaksanakan oleh tim Satgas A dan Satgas B. Nah, Satgas A sendiri, Pak, itu adalah Satgas yang tugasnya nanti akan melakukan pengukuran terhadap bidang-bidang tanah yang terdampak. Yang pekarangan yang pekarangan di Satgas A. Jadi bukan pekarangan aja, Pak, seluruhnya. Oh, seluruhnya. Artinya kalau
pekarangan, sawah, semuanya yang masuk di dalam IPL itu dilakukan pengukuran. Itu yang Satgas A. Kemudian yang kedua itu adalah Satgas B. Itu yang nanti tugasnya akan melaksanakan pendataan yuridisnya. Yuridis itu artinya alas haknya apa? Apakah letter C atau SHM? Kemudian subjeknya siapa, Pak? Pemilik tanahnya itu siapa? Kemudian selain itu juga melakukan pendataan terhadap tanam tumbuh. Artinya tanaman yang ada di atas tanah itu juga dihitung, Pak, di data. Di data. Kemudian juga apabila ada bangunan atau kami menyebutnya SPL, Pak, sarana prasarana lain. Jadi mungkin ada septic tank dan sebagainya itu kita data. Nah, dari Satgas B sendiri itu ini Satgas B ya, Pak? Ya, Satgas B yang yuridis. Nah, dari Satgas B sendiri itu kan selain anggotanya dari kita, Pak, internal dari BPN, itu ada juga melibatkan dari Dinas Pertanian. Kemudian dari Dinas PU, termasuk juga dari Kelurahan Pak Jogoboyo atau Pak Care itu kita libatkan, Pak, di situ dalam pendataan. Sehingga nanti tugasnya ketika melakukan pendataan terhadap tanam tumbuh itu nanti dari Dinas Pertanian yang kompeten, Pak. Artinya jenis tanamannya apa, ukurannya berapa, sudah tahu. Jumlahnya berapa sudah tahu, Pak. Termasuk nanti ketika ada bangunan itu dari PU sudah tahu strukturnya seperti apa, luasnya berapa, seperti itu, Pak. Nah, Pak, saya hanya mendengar nih. Jadi saya tidak tahu keakuratannya. Jadi di Kulon Progo PSN kan tidak hanya sekarang sebenarnya. PSN yang ada di Kabupaten Kulon Progo pernah ada bandara, gitu ya. Terus ada lagi rel kereta api, itu juga PSN. Nah, apakah landasan hukum sewaktu antara bandara dengan jalan tol sama, Pak, dalam konteks pengadaan tanahnya, Pak? Baik. Jadi kalau landasan hukum ya, Pak, ini kalau kita berbicara bandara kan sudah dimulai tahun 2015 gitu. Itu kita dasar hukumnya itu ada Undang-Undang 2 tahun 2012, Pak. Itu dasar hukumnya. Kemudian ada Perpres 71 2012. Kemudian ada Permen 5 tahun 2012. Itu yang menjadi landasan pelaksanaan dulu ya, Pak, ya. Yang sewaktu bandara. Kemudian pada tahapan ini, Pak, pengadaan tanah tol Jogja Solo ini sudah ada perubahan aturan. Itu sudah ada PP 19 tahun 2021. Kemudian juga sudah ada perubahan, itu di poin-poinnya ada perubahan, Pak, itu ada PP 39 tahun 2023 yang merevisi PP 19 ini, Pak. PP nomor berapa tadi? 39. 39, ya. Tahun 2023. Kemudian turunannya dari PP itu ada Permen ATR nomor 19 tahun 2021. Itu yang mendasari kita dalam pelaksanaan pengadaan tanah ini, Pak. Gitu. Nah, kalau ada kabar burung begini, Pak. Salah satu landasan di pengadaan tanah PSN Jalan Tol ini adalah Omnibus Law yang tertuang dalam Omnibus Law tersebut. Itu apakah benar atau tidak? Atau bagaimana pendapat? Jadi yang pelaksanaan pengadaan tanah tol ini ya, Pak, itu memang dari aturan yang baru yang ada sekarang ini, itu memang istilahnya menyempurnakan dari yang dulu. Yang 2012 itu 2012, ya. 2012, Nah, kaitannya dengan peraturan yang baru ini tentunya sudah mengakomodir dari tahapan awal sampai dengan akhir, Pak. Jadi sempurnakan, sehingga yang menjadi harapannya yang menjadi hak dari masyarakat itu sudah terakomodir, Pak. Di dalamnya. Di dalamnya. Nah,
berikutnya Pak, tadi di awal kita sudah ngobrolin tentang proses pengukuran, ada pendataan. Nah sebenarnya tahapannya apa saja sih Pak? Oh, jadi tahapan ini kalau kita berbicara utuh Pak ya, itu memang secara garis besar pengadaan tanah itu dibagi dua. Yang pertama pengadaan tanah skala kecil. Itu batasannya di bawah 5 hektar Pak. Kemudian yang kedua pengadaan tanah skala besar di atas 5 hektar. Nah untuk tol sendiri karena di atas 5 hektar itu pelaksanaannya melalui pengadaan tanah skala besar atau kami menyebutnya tahapan. Jadi tahapannya itu ada 4 Pak tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan perencanaan. Nah tahapan perencanaan ini dilaksanakan oleh instansi yang membutuhkan tanah. Di mana instansi yang membutuhkan tanah itu menyusun dokumen perencanaan Pak. Jadi kalau istilahnya orang butuh tanah itu untuk apa, anggarannya berapa itu. Ya, proposalnya Pak. Gampangannya gitu ya. Dituangkan dalam itu, kemudian setelah itu instansi yang membutuhkan tanah mengajukan istilahnya untuk penerbitan IPL ya ke gubernur. Nah, kemudian masuk di tahapan yang kedua, tahapan persiapan. Nah, dalam hal ini dulu sudah kita laksanakan Pak, sosialisasi, konsultasi publik, pendataan awal. Nah, itu ketuanya dari Dispertaru DIY waktu itu. Nah, kemudian akhirnya terbit IPL ya Pak di tanggal 17 November itu. Kemudian setelah terbit IPL dari instansi yang membutuhkan tanah mengajukan ke Kanwil BPN Pak, kantor wilayah BPN DIY. Nah, di situ itu masuk di tahapan yang ketiga Pak, yaitu tahapan pelaksanaan. Nah pelaksanaan ini murni kami yang melaksanakan Pak, dari BPN baru terlibat murni, ketuanya kan dari kami Pak, dari kepala kantor. Kemudian membentuk tim, satgas dan sebagainya, kemudian melakukan pendataan. Setelah nanti pendataan selesai dalam bentuk daftar nominatif dan peta bidang, itu kita umumkan Pak. Kita umumkan yang pertama di Kapanewon atau kecamatan, kemudian di kelurahan, dan juga di dusun lokasi yang terkena Pak. Jadi masyarakat bisa istilahnya melihat hasil pendataan yang sudah dilaksanakan. Nah ketika data yang ada itu Pak ternyata belum sesuai dengan kondisi di lapangan, itu bisa melakukan sanggahan. Jadi katakan seperti yang Bapak tadi sampaikan, kalau tanam tumbuhnya katakan pohon kelapa harusnya 6 gitu, baru tercatat 5 semisal gitu. Kebetulan kelupaan. Ya, kelupaan. Nah, gitu. Itu bisa dengan sanggahan. Nah, setelah ada sanggahan nanti dari tim Satgas turun lagi Pak, ngecek bener enggak 6 nih. Mana yang kelewat itu. Nah, nanti dituangkan lagi dalam bentuk daftar nominatif terverifikasi Pak. Artinya sudah melalui perbaikan dan harapannya sudah clear ya, sudah seluruh data sudah masuk. Nah, nanti data itu digunakan oleh tim appraisal Pak, tim penilai pertanahan untuk melakukan penilaian terhadap bidang-bidang tanah itu. Kemudian muncullah nilai Pak. Muncul nilai, kemudian kita sampaikan kepada pihak yang berhak. Kita undang lagi Pak di kelurahan nanti. Kita sampaikan nilai panjenengan sekian gitu kan Pak. Nah, itu kemudian setelah ada kesepakatan nanti selanjutnya pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak Pak. Nah, artinya pelepasan hak itu kalau misalkan dia punya sertifikatnya dilepas Pak. Sudah dibayar Pak. Dilepas ke negara. Ya, intinya kan wis transaksi jual beli. Ya, kan, sudah dimiliki oleh instansi. Itu tugonmu, ya, tak isolidate kira-kira. Betul Pak. Nah, Pak, mohon maaf. Sebelum terlalu jauh. Jadi tadi Bapak sampaikan apabila ada data yang belum sesuai, kan bisa saja karena human error itu kan kemampuan juga terbatas kan Pak, pasti bisa terjadi kecapean macam-macam sehingga hilang fokus kira-kira kayak gitu. Nah terus ada data yang tidak sesuai. Nah terus tadi disampaikan ada sanggahan. Nah kalau saya boleh bertanya, kira-kira berapa lama Pak sanggahan ini? Terus prosedurnya seperti apa? Oh iya. Baik, jadi setelah pendataan ya Pak, tadi saya sampaikan pendataan, hasilnya adalah daftar nominatif dan peta bidang.
daftar nominatif itu dari produknya Satgas B, yuridis tadi Pak, tanam tubuh dan sebagainya masuk di situ. Satgas A itu hasil pengukuran, nanti peta bidangnya. Nah, ketika ada sanggahan, nanti kan setelah produk itu muncul kita umumkan 14 hari. Nah, dalam waktu 14 hari pengumuman itu boleh melakukan sanggahan, Pak. Jangan lebih dari itu, nggih. Kita umumkan 14 hari, kemudian masyarakat karena kita sampaikan juga sampai pedukuhan, artinya sudah data ini akan disampaikan ke pedukuhan masing-masing melalui Pak Duko. Artinya kan sudah harusnya sudah melihat semua hasil pendataan gitu. Artinya kan di level ketika ada pengumuman tersebut ada dua pihak yang memang harus aktif. Baik Pak Duko ngumumke nang ngene wargane atau wargane ya takon. Kan kira-kira kayak gitu. Sehingga tidak terjadi miss. Kira-kira kayak gitu nggih Pak? Pak. Karena memang Pak Dukuh atau Pak Jogoboyo ini kan terlibat masuk di tim. Artinya kita harapkan peran aktifnya Pak. Ketika sudah ada data mohon disampaikan gitu ke warganya. Terus tadi sampai dengan appraisal, muncul nilai dan kesepakatan. Nah, Pak, siapa yang menentukan appraisal? Oh iya. Baik, jadi tadi kelewat ya. Jadi setelah ada data terverifikasi Pak, artinya sudah ada sanggahan, sudah fix datanya. Nah, instansi yang membutuhkan tanah, dalam hal ini kalau tol itu kan PUPR, pusat, itu melakukan lelang untuk tim penilai. Jadi nanti melalui lelang sistemnya. Kemudian siapa yang menang Pak? Nanti kan dari instansinya yang memberitahukan ke kami. Kemudian ketua pelaksana hanya menetapkan tim penilai bahwasanya ini loh tim penilai untuk kelurahan ini, misalkan seperti itu Pak. Karena berdasarkan lelang dari instansi yang menang ini, itu kan kami dari ketua menetapkan. Kemudian penilai ini baru bekerja tetap ke lokasi juga Pak, tim penilai ini dengan data tadi turun ke lapangan nyocoke. Jadi harapannya ketika tim penilai turun itu warga ya mendampingi lagi Pak. Nah Pak, saya ini warga Sendang Sari tidak terdampak Pak. Kan gitu, karena kebetulan juga agak jauh lah. Nah, tapi saya sering mendengar tidak hanya sekarang, sejak lama lah, paling tidak dulu pernah ada Pasir Besi, Jogja Magasa Iron itu yang arep gawe pabrik besi pabrik biji besi nang Kulon Progo dan lain sebagainya, itu sering mendengar frasa yang namanya ganti untung dan ganti rugi. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan ini. Kira-kira ganti untung ki kaya ngopo, terus ganti rugi ki kaya ngopo, dan untuk jalan tol sendiri yang mau dipakai frasanya yang ganti rugi atau ganti untung gitu. Monggo Pak. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau dari bahasa aturan ya Pak, kita kan ada aturannya itu memang sebutannya frasanya ganti kerugian. Tapi pada kenyataannya Pak, ini memang banyak yang menyebutkan ganti untung. Karena apa saya sebut ganti untung? Karena begini Pak, untuk proses pengadaan tanah ini itu menggunakan nilai wajar. Kalau jual beli nilai pasar. Ini nilai wajar Pak. Nah, nilai wajar ini kenapa disebut nilai wajar nggih? Itu karena memang selain tanah, tanam tumbuhnya juga dihitung, bangunannya dihitung. Termasuk kalau saya sebut nilai non fisik Pak. Non fisik itu apa nggih? Kalau semisal di situ ada usaha, katakan toko nggih, toko kelontong. Itu nilai usahanya akan dihitung Pak. Kerugian usahanya. Kemudian contoh lagi kalau semisal ada rumah, katakan rumah lawas ya, rumah lama sudah ditinggali lebih dari 30 tahun. Itu nilainya nilai ikatan emosional Pak ya, atau solasium nilai historis. Historis. Itu lebih tinggi Pak daripada nilai bangunan baru. Nah, itu nilainya bisa jadi sama nilai bangunan. Karena ada nilai tadi Pak, nilai non fisik tadi.
Ya. Artinya sebenarnya secara regulasi sebenarnya frasanya tetap ganti rugi, kan gitu. Hanya karena mungkin pengalaman beberapa yang sudah itu kok mah luweh untung gitu, terus akhirnya diganti gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu bisa jadi, Pak. Nah, Pak, kalau yang Bapak ketahui ini sebenarnya khususnya Pak, nanti ada beberapa khususnya pepohonan Pak. Pepohonan itu mungkin punya parameter cara menghitung Pak. Terkait dengan tanam tumbuh nggih. Baik, mungkin saya jelaskan secara umum mawon nggih. Karena sebenarnya kalau detailnya ini di Dinas Pertanian Pak, yang berwenang ketika itu kan masuk tim melakukan pendataan terhadap tanam tumbuh. Tentunya mereka punya aturan sendiri mengklasifikasikan ini jenis tanaman apa, ukuran sedang, kecil atau besar, itu mungkin sudah ada Pak. Nah, jadi produktif dan tidak produktif gitu ya. Itu sudah ada, saya kira sudah ada klasifikasinya Pak. Oke. Pak. Nanti tadi disampaikan tahapan terakhir itu setelah ada appraisal, tahapan terakhir itu ada lelang appraisal itu, lelang lembaga kan ini otomatis. Terus ada pencocokan oleh tim appraisal, terus muncul nilai gitu kan. Nah, ada nggak sih Pak tahapan bagi warga masyarakat untuk melakukan negosiasi sebenarnya? Negosiasi nopo nih Pak? Negosiasi tahapan terakhir tadi tentang nilai. Nilai nggih. Perlu kami sampaikan nggih, sesuai dengan aturan Pak. Itu memang nilai itu adalah nilai tunggal Pak. Artinya nilai tunggal itu apa? Nilai yang memang dikeluarkan oleh tim independen tanpa ada campur tangan dari pihak manapun dan sudah ada lisensi dari Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian. Dan dasar mereka melakukan penilaian ini dari daftar nominatif yang memang sudah seluruh data kita usahakan masuk di situ Pak. Artinya yang menjadi hak dari pihak yang terdampak itu sudah masuk semua, sudah kita hitung semua, dan termasuk tadi saya sampaikan nilai non fisik juga sudah masuk. Artinya nilai itu kalau dibandingkan dengan nilai pasar ya lebih tinggi dari nilai pasar itu. Berarti, jadi kalau terkait dengan nilai itu adalah murni nilai tunggal dari appraisal. Ketika kami musyawarah itu yang kami musyawarahkan itu adalah bentuknya Pak. Penyampaian besaran ganti kerugian dan musyawarah bentuk. Nah itu kita sampaikan nilainya sekian Bu. Itu rinciannya ada Pak. Kalau menghendaki nanti tanahnya per meter berapa, kemudian apabila tanam tumbuhnya ada berapa nilainya, bangunannya berapa, non fisiknya berapa, sudah ada rinciannya Pak. Nah, tapi itu ada juga Pak, karena kalau dulu sewaktu beberapa puluh tahun silam lah kira-kira, itu kita selalu mendengar yang namanya globalisasi informasi. Kan itu. Nah sekarang ini mencapai hal tersebut. Nah masyarakat akhirnya banyak mengakses ke beberapa informasi. Salah satunya adalah yang paling mudah ditemukan sekarang adalah media-media online. Itu kira-kira. Nah kira-kira apa pendapat Bapak andaikan ada pendapat begini, penilaiannya nanti 3 kali atau 4 kali atau 5 kali dari NJOP atau 3 kali, 4 kali atau 5 kali dari harga pasar. Ini kira-kira pendapat Bapak apa? Kalau saya dari pendapat saya pribadi, kalau saya nggak percaya. Gitu. Karena apa? Karena nilai ini sewu ketika sosialisasi juga pernah ada yang bertanya ini Pak ke kami. Pak di sana itu harganya berapa Pak? Mbok kasih bocoran, ringnya berapa gitu kan antara ini berapa? Nah kami
nyuwun sewu nggak berani menjawab karena Ya. itu memang murni yang dikeluarkan dari tim penilai, Pak. Bukan Ketika wilayahnya ya. nggih, Pak, ketika kami ditanya dipancing-pancing, Pak. Nggih, Rumusnya nggih, napa, nggih, Pak? nggih, nggih, Nah, nggih. itu kami juga tetap karena bukan wewenang kami, Pak ya. Iya, Itu kami tidak bisa menjawab terkait dengan nilai, Pak. Kalau dibandingkan 3 kali NJOP, 4 kali, Iya, 5 iya, kali, iya. apakah seperti itu ya kami enggak berani. Pak, kalau ini andaikan Pak. Saya pribadi itu coba mikir-mikir gitu. Terus kalau bahasa kerennya ya punya hipotesa gitu. Iya. Hipotesa penentuan harga itu adalah nilai harga tanah paling terakhir pada saat itu. Transaksi terakhir paling tidak diambil sampai dengan 3 titik gitu. Taruhlah di satu tempat ada orang jual beli tanah, terus selang berapa minggu, berapa bulan ada lagi. Itu terus ada komponen NJOP dan salah satunya juga mendapatkan informasi dari notaris. Kira-kira Bapak memiliki pendapat apa dengan hipotesa saya? Nggih. Kalau saya mungkin berpendapat untuk mendapatkan nilai pasar, Pak ya. Ya. Itu memang salah satu istilahnya penelitian atau kajiannya melalui pengambilan sampel, betul Pak. Jadi mungkin ngambil 3 atau berapa sampel gitu, terkait dengan transaksi yang sudah terjadi, Pak. Transaksi yang sudah terjadi atau mungkin juga penawaran, gitu. Karena itu kan sebenarnya untuk penilaian itu kan memang ada kaidahnya, gitu, Pak, seperti apa. Nah itu memang untuk penilaian nilai pasar, artinya nilai pasar per meter itu berapa. Nah mungkin bisa juga seperti itu, Pak. Tapi kan ketika proses pengadaan tanah ini kan ada komponen lain, Pak. Betul. Komponen Tidak hanya lain itu ya. Non fisik, kemudian tidak hanya tanahnya. Termasuk nilai sosial tadi nilai kan. sosial itu kan yang nggak ada dijual beli. Itu memang sebenarnya diukur dengan nilai juga susah Iya, ya. Iki betul, arep Pak. piro ki kira-kira ya. Iya, betul, Pak. Oke, Pak. Pak. Sebenarnya saya ada gini, Pak. Andaikan saya warga yang terdampak. Saya ini warga terdampak. Ini saya berandai-andai. Terus rumah saya kena itu sudah dibeli, sudah ada kesepakatan dengan appraisal, oke, ya dibeli. Tapi kebetulan ketika saya membangun, saya kepengen memanfaatkan lagi genteng atau kepengen memanfaatkan kayu. Ini prosedurnya seperti apa, Pak? Bisa atau tidak? Andaikan tidak bisa, kenapa tidak bisa? Andaikan bisa, prosedurnya seperti apa? Oh, iya. Artinya ya yang sudah Dibeli, dibayar, gitu. Itu dibayar. apakah bisa dimanfaatkan gitu, Pak? Oleh pemilik lama. Oleh pemilik, gitu. Ini saya mengacu pada sosialisasi kemarin ya, Pak ya, yang sudah kita laksanakan, dan itu adalah pernyataan dari PPK, dari instansi yang membutuhkan tanah. Nah, memang ada pertanyaan seperti itu, Pak, dari warga. Pak, lagi misalkan wis dibayar, eman-eman gendengnya tak pakai gitu kan, diremuk gitu. Iya, dari PPK itu menyampaikan bisa dipakai, tapi dengan syarat mengajukan melalui surat, Pak, untuk dipergunakan, sehingga nanti prosesnya itu enggak istilahnya yang punya rumah mengajukan terus memakai sendiri. Kalau enggak seperti itu nanti orang lain bisa ngambil punyanya siapa diambil itu, Pak. Nah, kalau seperti itu kan istilahnya lebih tertib. Ya. Artinya tetap bisa digunakan. Hanya harus menggunakan surat permohonan. Nah, surat permohonan ditujukan ke siapa, Pak? Ke PPK, Pak. Ke instansinya, karena ini kan sudah yang bayar sudah instansi, artinya sudah menjadi hak negara atau instansi. Nah, ketika ini saya mengutip dari apa yang disampaikan PPK ketika sosialisasi, Pak, itu bisa digunakan kembali melalui surat permohonan. Nanti untuk suratnya nanti dari pihaknya lah yang
intinya itu akan menggunakan kembali terhadap barang-barang yang sudah istilahnya sudah diganti rugi itu Pak. Berarti suratnya ditujukan kepada PPK. PPK, instansi yang membutuhkan tanah. Pak. Begini, apabila ada tadi saya mau ambil contoh diri saya, rumah pekarangan saya terkena Pak. Taruhlah saya hanya punya 300 meter persegi gitu. Terus yang terkena 100 meter. Nah, bisa nggak Pak sisa punya saya yang 200 ki mbok disisan ke mawon gitu loh. Itu kira-kira bisa mboten niku? Ya. Jadi terkait dengan tanah sisa memang sudah diatur juga Pak di Permen 19 ya. Yang ada 2 kategori. Yang pertama di bawah 100 meter. Kalau tanah sisa itu di bawah 100 meter itu bisa langsung ikut diganti rugi Pak. Langsung include masuk otomatis di nominatif. Ya? Dengan catatan juga harus mengajukan permohonan. Gitu. Tetap harus mengajukan permohonan. Tapi langsung disetujui. Untuk yang 100 meter di bawah 100 meter. Nah, untuk yang di atas 100 meter itu boleh juga mengajukan Pak. Tapi nanti prosesnya itu melalui tim kajian Pak. Jadi nanti setelah seluruh tanah yang ada dalam IPL itu selesai ganti ruginya, baru nanti proses yang tanah sisanya tadi Pak. Nah, tim kajian itu kan nanti yang salah satu yang dikaji itu bentuknya. Misalkan jenengan punya sisa tanah gitu. Sisa tanahnya lebih dari 100 tapi bentuknya depannya cuma lebarnya 1 meter belakang gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk dikabulkan. Atau mungkin posisinya sudah tidak mungkin lagi untuk dimanfaatkan dan sebagainya. Atau mungkin ada kebijakan lain Pak, dengan misalkan nggak ada akses nih Pak, nah nanti saya lewat mana, itu kebijakan lain bisa jadi nanti diberikan akses jalan. Gitu. Ya, bukan hanya cuma diganti rugi Pak, jadi bisa jadi nanti diberi akses jalan. Tapi pernah ada contoh yang ditolak Pak? Kalau contoh yang ditolak saya kira ada Pak. Jadi mungkin luasnya itu sudah di atas 100 tapi 1000 katakan ya, tapi masih proporsional dan ada ada akses yang memadai, saya kira itu enggak. Mungkin kecil kemungkinan untuk diterima. Gitu ya. Nah, Pak, kalau yang khusus di sini itu kan ada makam Pak yang terkena Pak. Ya. Jadi memang saya agak karena ini kan jadi ilustrasinya adalah ini kan podcastnya pemerintah Kalurahan. Nah, pemerintah Kalurahan juga perlu berkepentingan memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat Sendang Sari. Nah, panjenengan kan juga. Nah, di situ ada makam Pak. Nah, terus makam kan harus dipindah nantinya Pak. Betul. Itu relokasinya bagaimana Pak? Biasanya gini Pak, dari pengalaman yang sudah ada itu makam itu status tanahnya apa? Misalkan katakan TKD ya Bang. Jadi nanti istilahnya harus mencari tanah pengganti. Tanah pengganti. Jadi pihak Pemkal atau pihak PPK yang tanah pengganti? Instansinya Pak, yang mencari tanah pengganti. Prosedurnya nanti ketika bentuk ganti kerugiannya tanah pengganti, nanti dari instansi mencarikan tanah pengganti. Atau mungkin dari kelurahan sudah punya gambaran relokasi di mana, nanti itu bisa senilai Pak nanti. Senilai yang terkena itu. Kemudian untuk kaitannya dengan makam karena itu juga tentunya nggak asal pindah di situ ada ahli warisnya, keluarganya. Nah, nanti ketika pemindahan itu juga dihitung biayanya Pak. Artinya ritualnya kan harus harus genduren. Nah, seperti itu untuk mindahnya. Itu juga diakomodir. Nilainya untuk pemindahan itu ada. Artinya kalau masyarakat awam kan Pak, itu oleh pemerintah anggarane sik dienggo mindah gitu. Ada di situ andekan taruhlah kudu tahlil atau apa gitu kan. Ritual itu
ditanggung oleh pemerintah. Sudah ada Sudah jadi ada, ya. di tim penilai itu, tim appraisal itu ketika makam ya sudah include dari itu. Tapi biasanya bareng, Pak. Maksudnya di situ ada berapa makam, 10 atau berapa? Sisan bareng gitu ya. Prosesinya Teng kelencir. biasanya prosesinya bareng, Pak, supaya nanti nggak anggarannya nggak ini bareng. Ya, seperti itu. Karena makam itu rada menarik ya, jalur jalan lintas selatan itu JLS, Pak. ya JJLS itu saya sempat ya, cerita-cerita saya sempat ngobrol dengan salah seorang pamong juga yang harus dipindah itu berapa, lebih dari 2 makam. Wah itu juga lumayan nih, Iya. rada campur medeni ya. Nah Karena nggak sembarangan, Pak, kalau anjir, makam. Iya. makanya kalau kan orang yang ya sudah meninggal hubungannya kan dengan itu. Terus kalau yang keberadaan jalan desa, Pak, yang saya tanyakan ini kan bisa saja, Pak. Tadinya ini pekarangan, belum ada rumahnya, terus karena dijual, terus dipetak, dijual separuh, dijual lagi separuh, terus di situ ada jalan atau masing-masing masyarakat ini merelakan yang nggonku kelong 50 cm ya 50 kan gitu rapopo wae. Nah, ini terus nanti bagaimana, Pak? Jalan ya. Nggih. Ini terjadi juga, Pak, di pengadaan tanah pengendali banjir kawasan bandara. Nggih. Itu memang ada tanah nggih yang statusnya memang milik warga dan sudah direlakan untuk jalan. Nggih. Kepada kelurahan. Ya. Nah, kami juga terkait dengan itu memang prosesnya nanti terakhir, Pak. Jadi yang kita utamakan adalah tanah-tanah perorangan semua sudah selesai. Nah, terkait dengan itu kita dulu pernah mengundang rapat dari Dispertaru, kemudian dari kelurahan Kapanewon, termasuk dari dinas yang mengurusi desa, Pak. Nah, itu kita undang. Nah, di situ untuk tanah-tanah yang memang sudah ada kerelaan dari warga, itu nanti dari kelurahan menindaklanjuti dengan musyawarah kelurahan. Muskel, kemudian ditetapkan dalam SK lurah, kemudian dimasukkan aset, diajukan ke bupati, Pak. Diajukan ke bupati, kemudian ada izin dari bupati, baru bisa digantikan nanti dengan tanah pengganti. Oh, bukan dengan ganti rugi ya? Ya, ganti ruginya ini tanah pengganti, Pak. Pak. Tanah pengganti. Ya. Wujudnya jalan kembali ke jalan gitu. Iya, nanti kan senilai dicarikan tanah pengganti. Oh, yang senilai. Apabila ada satu pekarangan milik warga gitu, kebetulan di sertifikatnya, kebetulan depan rumahnya ini sudah jalan setapak. Ya, jalan setapak. Nah, tetapi di sertifikatnya ini belum kepecah jalan ini tadi. Terus status tanah yang digunakan untuk jalan ini bagaimana? Jadi secara alasan masih milik itu masih milik perorangan. Secara yuridis ya. Tapi secara fisik itu sudah katakan jalan. Iya, jalan. Nah, tadi pembeda de facto dan de jure. Jadi memang seperti itu banyak, Pak, kejadian dan ada beberapa kejadian atau kasus yang dimana seperti itu warganya memang ketika sudah merelakan itu nanti cukup dengan surat kerelaan, kemudian bisa dimasukkan ke dalam, apabila itu memang jalan desa nanti masuk ke aset desa. Tapi ketika itu masih istilahnya cuma jalan bantu kok, untuk membantu istilahnya kan, jalan setapak dan itu masih hak saya, ya nggak apa-apa. Jadi secara hak yang menguasai yang bersangkutan dan nanti akan diganti rugi ke yang bersangkutan. Ya, karena itu tadi, Pak. Jadi secara yuridis tadi masih milik, tapi sudah dipakai untuk jalan dan di sertifikat tetap itu menjadi miliknya ini gitu. Ya. Jadi memang seperti itu juga perlu penelusuran, Pak. Kadang mungkin dulu itu sudah ada pembebasan dari pemerintah kabupaten gitu. Tapi secara
alasan belum dikurangi kan Oh, ada gitu. juga Ada, seperti itu ada. Pak. Oke, Oke, bisa jadi terjadi. perlu dikaji juga apakah memang dulu sudah pernah diganti rugi atau belum. Kalau belum ya sepenuhnya menjadi hak dari pemilik. Oke Pak. Jadi ya bisa saja karena ada pemilik yang mungkin merasa bahwa tanah yang sekarang digunakan untuk jalan itu saya masih terus membayar pajaknya. Oh, iya. Kan ya gitu karena masih Iya. tertulis di SHA. Ya, jadi masih istilahnya masih ngopeni lah Ya. masih bayar pajak dan Pak, berikutnya nanti sebenarnya kalau dari schedule itu pembayaran dilakukan kapan sih Pak? Dari schedule? Schedule ya? Ya. Ini schedule Dari ini normatifnya. sudah kami paparkan juga ketika sosialisasi dulu Pak. Kalau mungkin masyarakat yang hadir ya, yang kita undang dan mungkin pas melihat juga mungkin tahu Pak ya, kalau dari secara schedule Ya. itu kan artinya tahapan itu kita laksanakan sesuai dengan aturan. Ya, Ada ya, pengumuman 14 hari, pendataan 30 hari gitu. Nah, ketika itu berjalan dengan lancar, Pak, artinya nggak ada hambatan ketika kita melakukan pendataan lancar, kemudian berkas-berkas juga lancar masuk kita, itu kurang lebih pembayaran itu di akhir tahun ini, Pak. Sesuai dengan schedule yang kita buat. Dengan catatan lancar lah Pak. Artinya ini normal, ideal gitu ya. Namanya juga di lapangan kadang kita nggak tahu Pak. Ya. Ada beberapa kendala yang dilalah rodo meriang gitu ya. Ini guyon-guyon Pak. Kira-kira kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah terjadi pembayaran gitu ya. Terjadi pembayaran. Berapa lama sih Pak warga ini harus mengosongkan tempat tinggalnya? Oh, iya. Jadi pindah istilahnya ya. Jadi selama ini Pak yang kami ketahui itu ketika pembayaran antara pembayaran pelepasan hak dengan eksekusi lahan istilahnya pembangunan itu tidak terlalu dekat. Jadi nanti ada informasi dari BPK selaku instansi yang membutuhkan tanah. Nanti akan dibangun sekitar bulan apa itu nanti ada disampaikan. Nanti ketika misalkan Pak ya akan dibangun di bulan ini. Terlebih dahulu nanti masyarakat ini akan dikumpulkan Pak. Oh gitu. Disampaikan. Ya, enggak serta-merta langsung dibangun suruh pindah Pak, enggak. Tapi ada jangka waktu, jeda waktu mungkin kalau saya menyampaikan mungkin kurang pas ya Pak. Nanti dari PPK ada sosialisasi. Nanti akan dibangun kira-kira dari hari ini berapa minggu atau berapa bulan lagi seperti itu Pak. Yang pasti ada sosialisasi Pak. Kalau saya boleh telesih Pak. Kira-kira hitungannya minggu atau bulan? Apanya Pak? Yang pindahnya ini? Iya, jeda yang diberikan itu. Waduh lah itu karena saya yang bukan yang bayar Pak, jadi saya nggak tahu. Sama. Tapi juga begini Pak, karena bisa saja kan, kalau jedanya minggu gitu. Waduh, belum sempat gawe, belum mulai nggon liya, ya gitu. Nah itu. Sebenarnya sih kalau semisal sudah dibayar Pak ya, artinya kan haknya sudah diserahkan. Itu sepenuhnya sudah menjadi hak dari PPK. Instansi yang membutuhkan tanah, tapi dari instansi juga mereka punya istilahnya toleransi, enggak serta-merta langsung disuruh pindah. Meskipun secara normatif ini wes selesai sebuah transaksi itu sudah istilahnya sudah sah dibayar diterima. Pak, andaikan kalau yang saya tahu hanya di bandara, kalau di sini kayaknya tidak terjadi. Andaikan saya kena
Terus saya belum sepakat dengan penentuan harga. Bisa nggak Pak saya negosiasi? Artinya proses musyawarah Pak ya, penyampaian harga kemudian tidak bersepakat dengan nilai yang sudah dikeluarkan oleh Prasa. Itu prosedurnya boleh Pak. Boleh. Berapa hari Pak? Tapi nanti 14 hari. 14 hari juga. Dari ketika musyawarah itu 14 hari mengajukan keberatan ke pengadilan Pak. Berkaitan dengan nilai tadi ya. Jadi nanti pembuktiannya di pengadilan. Kalau menurut saya kok nilainya rendah ya. Nanti pembuktiannya di pengadilan dengan bukti-bukti yang dimiliki gitu Pak. Nah, nanti yang akan menetapkan dari pengadilan apakah nanti akan dikabulkan atau ditolak. Ketika mungkin dikabulkan ya nanti kita ikuti putusan dari pengadilan. Artinya harus penilaian ulang. Di sini nilainya belum sesuai gitu Pak. Seperti itu. Tapi kalau ternyata ditolak ya artinya ya sudah itu nilainya gitu kan sudah sesuai. Nah, terus kalau ada bahasa atau ada yang bahwa nanti uangnya akan dititipkan di pengadilan itu sebenarnya penjelasannya seperti apa sih Pak? Oh iya. Jadi beda antara yang tadi nggih Pak, pengajuan keberatan dengan penitipan. Nah, kalau penitipan ini ada 4 kriteria. Yang pertama, ketika musyawarah pihaknya ini menolak tapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pihak ini menolak putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Yang sudah inkrah ya. Ya, sudah inkrah itu masih menolak. Kemudian tidak diketahui keberadaannya Pak. Nggak tahu. Siapa sih duwe? Nggak tahu. Ki ono sing ngelok ora ono sing duwe. Ya, jadi tetap kita nilai tapi nilainya nanti kita tetapkan di pengadilan. Kemudian ada lagi misalkan kayak sengketa kepemilikan. Kemudian dalam agunan Pak. Sekolah sertifikatnya masih di bank. Ketika proses pelepasan pembayaran itu tidak bisa menunjukkan sertifikat aslinya. Nah, itu kita titipkan nanti ketika satu saat sudah lunas ganti ruginya di pengadilan masih ada tinggal diambil. Itu Pak. Pak. Kalau yang di sini rencananya jalan tolnya at grade atau elevated Pak. Khususnya yang di Sendang Sari Mawon. Ini ya. Berkaitan dengan konstruksi ini Pak. Iya. Tapi kan dengan salah narasumber. Enggak. Saya pikir enggak juga sih kalau tapi pendengaran kan mesti mireng lah kita sendiri. Ya, jadi kalau setahu saya Pak ya, cuma ini juga enggak bisa dijadikan acuan karena yang jelas yang pasti itu kan dari kalau saya sebut dari BUJT, Badan Usaha Jalan Tol nanti yang akan bangun. Nah, itu memang untuk yang di selokan itu di atas Pak, di atas elevated ya. Nah, kemudian untuk yang di yang di dataran itu memang agak dikasih urukan, artinya agak ke atas. Artinya at grade lah, tidak pakai tiang. Artinya ketika nanti ada ada nyusewu katakan ada dusun yang kebelah itu nggak perlu naik, terowongan aja nanti aksesnya. Kayak underpass gitu. Ya, jadi nggak perlu ke atas Pak. Seperti itu. Terus begini Pak, saat pengerjaan itu kan kalau dari kemarin saya mengikuti itu ada beberapa pemukiman warga yang tidak jauh sebenarnya. Tidak terkena, tapi ngepres dengan patok-patok itu. Nah, ini kan bagaimana ya? Ini bisa dikatakan terdampak langsung dan tidak langsung. Nah, menurut saran Bapak apa? Karena ketika pengerjaan pasti banyak alat berat. Ini yang di Sendang Sari ya? Ya, Sendang Sari Pak. Itu tanahnya nggak terkena juga. Tanahnya nggak terkena, cuma mepet ya. Iya, mepet. Nah, itu artinya kalau kita ya sebagai pelaksana ya Pak, kita kan hanya mengerjakan yang di dalam IPL. Nah, ketika itu di luar IPL, tapi katakan terdampak lah seperti itu. Nantinya semisal tidak ada akses setelah ada tol, itu mungkin bisa disampaikan ke instansinya Pak. Bahwasanya memang saya tidak terkena, tapi
ketika dibangun saya nggak punya akses Pak, mau ke sini nggak bisa. Nah mungkin nanti dari instansi itu akan mencarikan solusi Pak terhadap permasalahan itu. Tapi terkait dengan proses untuk ganti ruginya, kalau kita sebagai pelaksana Pak, itu kan batasan kita kan IPL ya. Nah, di luar itu kita tidak berwenang untuk istilahnya yo ngikut ke atau seperti itu Pak. Ini Pak. Andaikan Pak, seperti saya ini tidak terdampak langsung tidak, tapi akhirnya reliwat yo angin, berarti kena bleduk dan lain sebagainya. Nah ini kira-kira bagaimana Pak ini warga yang tidak terdampak langsung, karena Bapak kan juga pasti preso lah, seperti jalur atau jalan yang di ruas depan balai desa ini kan cukup padat Pak, pagi siang itu kan tetap rame, nah itu kan mereka pasti ya maune ora nopo dadi rada bleduk. Terus nek udan yo dadi lunyu dan lain sebagainya dan ini kira-kira apa Ken? Itu memang terkait dengan itu Pak ya, artinya terdampak gitu. Itu memang murni dari, kalau kami sampaikan itu murni dari instansinya nanti. Gitu langsung ya? Iya dengan pihaknya, dengan instansinya, Pak ini saya ini nggak terkena tapi terdampak gitu kan. Memang nggak kena dalam hal proses pengadaan tanah, tapi kami mendapatkan efek lah istilahnya seperti itu. Nah itu murni memang bukan dengan kami Pak, dengan BPN ya selaku pelaksana, tapi mungkin lebih tepatnya dengan instansi yang menentukan tanah. Pak, sebenarnya jalan tol ini harus selesai kapan sih Pak? Bisa dilintasi lah paling tidak, meskipun tidak harus sampai dengan diresmikan gitu. Baik. Kalau tol ini schedule-nya. Kalau secara umum ya Pak, artinya ini kan terkoneksi dengan Jogja Mbawen. Kemudian antara apa namanya? Trase Gamping sampai dengan YIA. Kemudian ada juga Solo Jogja. Nah, itu memang awalnya itu yang diprioritaskan kan Jogja Solo Pak. Tapi kemudian beralih ke Kulon Progo. Kulon Progo ini supaya nanti akses ke bandara ini lebih cepat, lebih jauh, terus cepat gitu ya. Jadi memang sebenarnya ada satu seksi Pak di tengah itu, di kalau seksi 2 atau berapa, bukan Pak di tengah. Jadi posisinya itu di Jogja kembali itu Pak, sepanjangan itu harusnya memang trase ini, kalau yang saya dengar yang disampaikan dari PUJT Pak ya, itu memang pengerjaannya nanti supaya kalau itu jadi Pak, nanti yang Kulon Progo belum jadi, itu jadi masyarakat Jogja malah lebih memilih ke Bandara Solo Pak. Nah, kalau yang timur udah jadi duluan kan cepet ke sana. Supaya di sini itu bisa istilahnya ramai akses ke sini. Akhirnya yang tengah nanti, terus yang seksi ke YIA digarap terlebih dahulu Pak. Nah itu kira-kira kapan Pak? Untuk prosesnya sebenarnya kalau dari BUJT ini ketika nanti proses pengadaan tanah ini sudah selesai, nanti clear, mungkin dalam beberapa waktu langsung dikerjakan Pak. Seperti yang Jogja Mbawen ini kan ketika sudah selesai langsung dikerjakan. Atau kira-kira 2025 sudah bisa dilintasi? 2025, dilintasi Pak. Ya dilintasi, kan belum tentu harus sudah diresmikan toh Pak. Nah. Seperti Solo itu kan juga belum diresmikan, tapi sudah bisa dilintasi. Darurat yang Solo itu. Kalau terkait dengan itu, nyuwun sewu mungkin dari ininya Pak ya. Kalau menurut saya ketika 2025 itu awal tahun itu sudah banyak pembebasan, karena yang segmen Bantul dan Sleman ini kan sudah berjalan. Nah, artinya kan ketika sudah selesai nanti digarap. Ketika sini sudah pelepasan, artinya sudah nyambung gitu Pak, mungkin bisa langsung dikerjakan. Memang agak ya Pak, prosesnya mulai rada cepat gitu tahapannya gitu. Betul, kan. Pak. Pak, terakhir dari Bapak ini, Siap. Pak Ade. Jadi saya kepengen ada closing statement dari Bapak. Monggo nanti khususnya
khusus ini untuk warga masyarakat Sendangsari. Secara umum untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang terdampak langsung maupun mungkin yang tidak terdampak langsung. Semoga Pak closing statement Bapak. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami nih Pak, dalam hal ini BPN selaku pelaksana pengadaan tanah dan saat ini kita sudah dalam proses inventarisasi dan identifikasi. Harapan kami mohon dukungan dari masyarakat khususnya di Sendangsari dan di kelurahan lain yang terkena proses pengadaan tanah untuk jalan tol Yogyanya ini untuk mendukung Pak, supaya nanti sesuai dengan yang kita rencanakan, jadwalkan, sehingga nanti proses musyawarah dan pembayaran itu sesuai dengan schedule kurang lebih nanti di akhir tahun ini. Saya kira itu Pak dari kami. Oke, Pak Ade, terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Ade Setiabudi SSI dari Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo. Dari saya cukup sekian. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.